58 penghargaan yang diberikan oleh lembaga dan kajian independen baik tingkat nasional, regional, dan internasional yang melingkupi berbagai bidang, yaitu operasional, pengelolaan lingkungan, CSR maupun bidang tata kelola perusahaan, diantaranya Propermas, Annual Report Award, ASEAN Coal Award, CGE, GMP Award, dan Asia Sustainability Reporting Rating 2023. Pengalian saham treasury. Pada tanggal 20 Maret 2024, perseroan berhasil mengalihkan saham treasury perseroan sebanyak 27.147.900 lembar saham dengan harga Rp2.950 per lembar saham, di mana harga tersebut merupakan harga penutupan perdagangan sebelumnya dan tidak lebih rendah dari rata-rata 90 hari terakhir. Atas pengalihan tersebut, total dana perseroan sebesar Rp86.350.000. Dengan demikian dialihkan saham treasury tersebut. Sampai dengan saat ini perseroan masih memiliki 6.302.000 saham treasury atau setara dengan 0,05% dari total saham perseroan. Demikian yang kami sampaikan, mohon kiranya dapat diterima dengan baik. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Pak Dirut, para pemegang saham dan pada para hadirin yang terhormat. Dalam rangka pemenuhan ketentuan pasal 66 ayat 2 huruf E Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari laporan tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam rapat ini. Selanjutnya, kami mempersilakan Bapak Andi Fahril Pawi mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. Kami persilakan Bapak Andi Fahril Pawi untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak dan Ibu para pemegang saham. Dewan Komisaris adalah salah satu organ perseroan yang diangkat melalui RUPS yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta memberikan nasihat atas kebijakan direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Kinerja direksi dievaluasi secara berkala minimal setahun sekali berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang dikembangkan oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko Usaha dan Tata Kelola Terintegrasi, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Proses pengawasan terhadap kegiatan operasional perseroan dilakukan melalui rapat-rapat, kunjungan lapangan, evaluasi laporan operasional bulanan, dan diskusi dengan komite-komite yang terkait sesuai dengan masalah yang perlu mendapat perhatian. Para pemegang saham dan para hadirin yang terhormat, tahun 2023 harga batu bara mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun direksi PTBA tetap berhasil membawa perseroan mencapai kinerja positif dan dibuktikan dengan pencapaian laba bersih 6,1 triliun. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagai acuan, dan pengukuran kinerja direksi dapat dilihat dari pencapaian atas Key Performance Indicator atau KPI yang disepakati bersama dengan skor sebesar 97,3 dan tingkat corporate rating yaitu AA. Secara umum, sepanjang tahun 2023, direksi telah mampu memenuhi KPI yang ditetapkan. Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada direksi beserta seluruh jajarannya. Semoga prestasi ini dapat terus ditingkatkan sehingga visi PTBA untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan dapat terwujud. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan pandangan serta berbagai rekomendasi mencakup bidang keuangan, pengelolaan risiko, produksi dan angkutan, pemasaran, nominasi, remunerasi dan SDM,
usaha, kinerja anak perusahaan, teknologi dan informasi, serta program TJSL diantaranya sebagai berikut. Bidang keuangan, Dewan Komisaris mendorong agar dilakukan berbagai upaya efisiensi berkelanjutan dan memastikan upaya-upaya yang dijalankan sesuai dengan target. Selain itu, Dewan Komisaris mendukung langkah proaktif manajemen dalam mempercepat penyelesaian proyek strategis secara tepat waktu agar terhindar potensi cost operan, serta mendorong manajemen untuk meningkatkan penyerapan investasi secara berkala. Kemudian pengelolaan risiko, Dewan Komisaris meminta kepada manajemen untuk melakukan kajian secara menyeluruh atas risiko-risiko yang dapat berdampak pada setiap proses bisnis perusahaan, termasuk menyiapkan mitigasi risiko yang memadai. Selain itu, Dewan Komisaris juga meminta agar manajemen mengevaluasi risiko atas aset-aset PTBA apabila ditetapkan sebagai objek vital nasional. Kemudian untuk bidang produksi dan angkutan, Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan manajemen untuk dapat menjaga persediaan dalam jumlah optimal, melakukan pengelolaan nisbah kupas atau SR dengan memperhatikan dinamika perubahan harga dan target perusahaan, serta melakukan upaya-upaya alternatif dari sisi operasional agar dapat tercipta cost awareness dari setiap lini bisnis dan rantai pasok perusahaan. Kemudian bidang pemasaran, Dewan Komisaris memberikan nasihat agar manajemen dapat memperhatikan dinamika pasar dalam dan luar negeri, serta memanfaatkan momentum agar dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris mendukung opsi-opsi skema penjualan melalui modal lain. Kemudian bidang nominasi, remunerasi, dan SDM, manajemen perlu memastikan penerapan peraturan dan ketentuan terkait bidang nominasi dan remunerasi serta SDM diterapkan. Dewan Komisaris juga mengingatkan manajemen untuk memperhatikan dan mempertimbangkan talenta milenial dan perempuan dalam menetapkan talenta perusahaan. Untuk bidang pengembangan usaha, Dewan Komisaris meminta direksi untuk menyusun roadmap strategi unlocking logistik Bukit Asam dalam rangka mengatasi masalah angkutan dan upaya monetisasi cadangan batubara. Selain itu, Dewan Komisaris mendorong direksi untuk mempercepat pengembangan usaha yang belum ada di Indonesia, namun memiliki potensi yang baik dan menguntungkan, dan juga peluang-peluang kerjasama yang dapat meningkatkan value PTBA. Untuk kinerja anak perusahaan, Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada manajemen untuk dapat dikaji dan diupayakan restrukturisasi pada anak-anak perusahaan dan mendorong untuk dilakukan analisa stress test. Untuk bidang teknologi dan informasi, Dewan Komisaris mengingatkan manajemen untuk menjaga faktor keamanan data perusahaan dan mengupayakan percepatan-percepatan yang berkaitan dengan migrasi sistem dan penerapan teknologi guna memperlancar kegiatan usaha perusahaan. Kemudian untuk program TJSL, Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan manajemen untuk melakukan monitoring dan berupaya merealisasikan target program TJSL sesuai dengan program kerja, melakukan upaya penagihan kepada mitra secara konsisten dan masif, pendekatan dengan para debitur melalui follow-up komunikasi secara intensif, serta mendorong manajemen terus berupaya melakukan peningkatan transaksi melalui platform padi UMKM. Para pemegang saham, Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan seksama laporan tahunan termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Laporan keuangan perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tadudi Reja, Wibisana, Rintis dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya 00223/2.1025
AU.1/02-02-343/2 Romawi 2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Untuk lebih diketahui, semua kegiatan pengawasan dan nasihat Dewan Komisaris kepada direksi pada periode tahun buku 2023 dapat dilihat pada laporan tahunan perseroan. Demikian kami sampaikan, mohon kiranya dapat diterima dengan baik. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan pemaparan program tanggung jawab sosial dan lingkungan selama tahun buku 2023. Kepada Bapak Direktur Utama, dipersilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak dan Ibu pemegang saham beserta undangan yang kami hormatin. Berikut kami sampaikan laporan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun buku 2023. Dasar program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil atau UMK. Program pendanaan UMK dilakukan perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per/1/MBU/03/2023 tentang penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Ikhtisar kinerja keuangan pendanaan UMK, total aset tercatat sebesar 38,3 miliar rupiah, total ekuitas 38,3 miliar rupiah, total liabilitas 0,002 miliar rupiah, dan dana tersedia sebesar 32,5 miliar rupiah. Penyaluran program pendanaan UMK, total penyaluran program pendanaan UMK yang bekerja sama dengan Bank BRI sebesar 31,6 miliar rupiah yang ditujukan pada sektor perdagangan, jasa, perikanan, peternakan, industri, perkebunan, dan pertanian, dan telah disalurkan kepada UMK binaan sebesar 9,6 miliar rupiah. Adapun UMK binaan baru di tahun 2023 sebanyak 310 mitra binaan baru dan 240 mitra UMK binaan yang naik kelas. Penyaluran tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL, tercatat dana TJSL yang telah disalurkan oleh perseroan di tahun 2023 sebesar 66,9 miliar rupiah yang direalisasikan untuk beberapa pilar, yaitu sosial sebesar 34,4 miliar rupiah, ekonomi sebesar 13,9 miliar rupiah, hukum dan tata kelola sebesar 5,2 miliar rupiah, lingkungan sebesar 13,4 miliar rupiah. Demikian yang kami sampaikan, mohon kiranya dapat diterima dengan baik. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih penyampaiannya Bapak Dirut, Bapak dan Ibu pemegang saham beserta undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami mempersilakan Bapak Rahmat Hidayat Pulungan, mewakili Dewan Komisaris, menyampaikan catatannya dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil. Kami persilakan Bapak Rahmat Hidayat Pulungan untuk menyampaikan catatannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Pada kesempatan ini Dewan Komisaris telah membuat beberapa catatan yang telah disampaikan kepada direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun buku 2023, khususnya program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil. Pada intinya, Dewan Komisaris mendukung dan mengapresiasi keberhasilan manajemen menjalankan dalam program TJSL tahun 2023 dengan sangat baik.
serta atas beberapa penghargaan CSR yang didapatkan sepanjang tahun 2023. Dewan Komisaris memberikan saran dan masukan berkenaan dengan program PJSL PTBA tahun buku 2023, antara lain meminta direksi untuk menyalurkan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil secara optimal dan tepat sasaran. Utamanya yang terkait dengan bisnis utama perusahaan dan untuk masyarakat sekitar unit pertambangan guna meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat sekitar dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan DCG serta meminimalisir kemungkinan risiko adanya kredit macet. Selain itu, berkaitan dengan kolektibilitas, kami juga meminta kepada manajemen untuk melakukan upaya penagihan secara konsisten dan masif, pendekatan dengan para debitur melalui follow-up komunikasi secara intensif. Implementasi penagihan piutang dilakukan sesuai dengan SOP perusahaan, aktif memberikan solusi untuk membuat skema pembayaran terkait kendala yang dialami para debitur, utamanya meninjau umur piutang yang lebih dari 30 hari. Kami menyampaikan bahwa upaya hukum menjadi solusi terakhir di dalam penanganan penagihan piutang. Dewan Komisaris senantiasa mendorong manajemen PTBA selalu mengupayakan secara maksimal serta membantu, memfasilitasi, dan mendampingi UMKM binaan di platform Padi UMKM dan mendorong manajemen untuk terus berupaya melakukan peningkatan transaksi melalui platform Padi UMKM tersebut pada tahun berikutnya. Selanjutnya, Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan seksama laporan tahunan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk laporan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Tanu Direja Wibisana, Rintis dan Rekan sesuai dengan laporan nomor 003/2-2-2-2-1-2-1-3/Romawi 3/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit program pendanaan usaha mikro dan kecil PT Bukit Asam Tbk tanggal 31 Desember 2023 serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Demikian kami sampaikan, mohon kiranya dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas penyampaiannya. Baiklah, selanjutnya kami mengusulkan agar rapat dapat menyetujui usulan keputusan sebagai berikut. 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Direja Wibisana, Rintis dan Rekan dalam kurung PwC Indonesia tutup kurung sesuai dengan laporannya nomor 00233/02-01/0243/1/2-1/2 Romawi 2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Dan B. Laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Direja Wibisana, Rintis dan Rekan dalam kurung PwC Indonesia tutup kurung sesuai laporannya nomor 003/2-11-11-11-11-02-11-3 Romawi 2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan ini wajar dalam semua hal yang material. 3.
Dengan telah disetujuinya laporan tahunan perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya laporan keuangan perseroan serta laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil seluruhnya untuk tahun 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya Molodik acquit the charge kepada seluruh anggota direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam buku-buku laporan perseroan. Baiklah, sekarang tiba saatnya bagi pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan usulan yang telah disampaikan tadi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik diminta untuk mengangkat tangan. Petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakilinya, dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan disampaikan oleh penanya kepada petugas. B. Bagi pemegang saham yang hadir melalui eic.ksi dapat menyampaikan melalui platform yang disediakan oleh KSI. Selanjutnya, bagi yang tidak dapat menggunakan fasilitas eic.ksi dilakukan melalui email perseroan yang ditembuskan kepada Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan tata tertib RUPS, notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya. Selanjutnya dipersilakan kepada sekretaris perusahaan untuk membacakannya. Baik, Bapak Pimpinan Rapat, sembari menunggu pertanyaan dari pemegang saham yang hadir fisik pada e-meeting hall Easy KSI, dapat kami sampaikan terdapat 5 pertanyaan yang masuk. Hanya terdapat 2 pertanyaan yang relevan, itu dapat kami bacakan. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Alfonsus Beni Wijaya Sujatmiko. Pertanyaan yang disampaikan adalah hemat anggaran sebesar mungkin untuk meningkatkan EPS perusahaan. Komisaris dan direksi harus bisa menilai personil baik kinerja, kemudian biaya pensiun ditabung di saham PTBA. Pertanyaan yang berikutnya dari e-meeting hall isi KSI dari Bapak Yusuf Al-Musana. Untuk CAPEX, apakah perseroan berkenan pendanaan dari hutang ataukah dana CAPEX lebih diprioritaskan menggunakan dari laba internal? Selanjutnya, melalui email perseroan yang ditembuskan ke email BAE tidak terdapat pertanyaan. Demikian kami sampaikan laporan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Baiklah, mengingat terdapat pertanyaan dari pemegang saham, saya meminta kepada direksi melalui Direktur Utama untuk menyampaikan tanggapannya straight jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Saya akan coba menjawab yang dari Pak Jatmiko tadi ya, mengenai hemat anggaran sebesar mungkin untuk meningkatkan earning per share perusahaan. Komisaris dan direksi harus bisa menilai personil melalui kinerja biaya pensiun ditabung di saham di PTBA. Para pemegang saham yang kami hormati nih, sesuai dengan pertanyaan yang di atas ini,
memang untuk anggaran ini kami fokus untuk proyek-proyek yang ada di perusahaan ya. Kami akan lakukan berbagai macam alternatif inovasi sehingga di dalam proyek-proyek terutama proyek-proyek pengembangan ini nantinya akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dan selanjutnya untuk manfaat pensiun kami tentunya mengacu kepada ketentuan internal kepensiunan di PTWA dan Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku. Kemudian untuk CAPEX, apakah perseroan berkenan dengan pendanaan dari hutang ataukah dana CAPEX diprioritaskan menggunakan laba internal? Jadi dengan pertanyaan ini dari Pak Yusuf tadi ya, secara prinsip memang perusahaan akan mengoptimalkan laba internal serta pendanaan yang eksternal dalam rangka pengembangan proyek perusahaan sehingga nantinya dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal dan maksimal bagi perusahaan secara berkelanjutan. Kemudian ada lagi, cukup ya, saya pikir cukup ya. Izin Bapak pimpinan rapat menyampaikan pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik. Dari Bapak Andri, pemegang saham 48.700 lembar. Pertanyaan beliau adalah, mohon penjelasan kenapa pendapatan menurun sedangkan beban pokok pendapatan meningkat dari 57% menjadi 76%. Ada lagi? Terdapat pertanyaan satu lagi dari pemegang saham yang hadir secara fisik, tetapi tidak terdapat dalam daftar hadir pemegang saham sehingga tidak bisa disampaikan. Baik, dapat kami sampaikan pertanyaan dari Pak Sugipto, pemegang 161.000 saham. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, mohon penjelasan kenaikan COGS di catatan laporan 27A. Jasa penambangan yang naik dari 9,57 triliun menjadi 11,1 triliun dan jasa angkutan kereta api dari 6,6 triliun menjadi 7,95 triliun, sedangkan revenue turun dari 42,6 triliun menjadi 38,29 triliun. Pertanyaan berikutnya, apa yang telah dilakukan perseroan untuk menjadi ESG company di mana porsi coal di bawah 20%? Pertanyaan berikutnya, mohon jangan membatasi investor untuk datang bertanya ke RUPS berikutnya. Terima kasih. Demikian Bapak pimpinan rapat dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari para investor atau para pemegang saham ya. Yang pertama tadi mohon penjelasan pendapatan menurun sedangkan beban pokok pendapatan meningkat dari 57% menjadi 76%. Para
para pemegang saham yang kami hormati, ya, di tahun 2023 ini memang betul-betul challenging ya. Pendapatan kita secara amountnya memang menurun. Ini menurunnya terutama disebabkan karena memang harga batu bara dibandingkan dengan tahun 2022 menurunnya cukup besar ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di laporan keuangan tahun 2023. Nah, untuk beban pokok pendapatan ini memang ada peningkatan, terutama disebabkan adanya kenaikan royalti. Ini kenaikan royalti pun yang tadinya kita bayarnya sekitar kalau garnya itu bertingkat ya, seperti 5 sampai paling tinggi dengan 8%. Sekarang itu di tahun 2023 karena ada kebijakan dari pemerintah, royalti itu naiknya hampir 100%. Jadi untuk yang gar 5.000-an itu kita bayar royaltinya kurang lebih sekitar 13%. Itu yang beban-beban itu. Di samping itu juga kita ada mengalami kenaikan itu harga angkutan, terutama solarnya, minyaknya itu juga mengalami angkutan. Dan di sisi lain ada biaya-biaya yang mungkin tidak terlalu besar, tapi yang paling gede itu adalah peningkatan dari beban angkutan. Beban angkutan itu terutama dari solar ya, kemudian yang tadi royalti. Dan selanjutnya pertanyaan yang dari floor tadi ada, bisa ditampilkan. Ada lagi nggak? Izin kami bacakan ya. Untuk pertanyaan yang terkait dengan ESG. Jadi apakah perseroan untuk menjadi apa yang telah dilakukan perseroan untuk menjadi ESG company, di mana porsi coal di bawah 20%. Jadi apa yang telah dilakukan perseroan? Baik, mungkin nanti akan dibantu oleh Pak Rati mengenai ESG. Memang tidak bisa kita hindarin ya ke depan ya, dalam rangka net zero emission kami juga akan konsentrasi. Tapi ini mungkin Pak Swedi atau Pak Rapi, Pak Rapi bisa membantu melakukan penjelasan kepada para pemegang saham bagaimana rencana kita ke depan. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Ibu pemegang saham. Dapat kami jelaskan bahwa rencana strategi pencapaian ESG kita bertahap sesuai dengan target net zero emission tahun 2060. Tentunya kami juga mengikuti strategi itu. Yang pertama adalah kita menurunkan atau dekarbonisasi dari sisi penambangan, operasional penambangan. Kemudian juga kita melakukan reboisasi dan penataan lingkungan yang terjadi terhadap lahan yang sudah terbuka. Kemudian juga kami melakukan rencana-rencana bisnis yang bersifat energi baru dan terbarukan. Begitu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada? Pertanyaan selanjutnya untuk masukan saran. Cukup. Sudah tercover ya dengan jawaban tadi ya. Kalau sudah cukup, saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama dan Direktur Pengembangan atas jawaban atau penjelasannya. Para pemegang saham yang hadir secara fisik, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara pada belangko, kami persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Tidak ada. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem isi.ksi telah diterima dan dicatat. Untuk itu, kami mohon kepada notaris membantu perhitungan suara untuk mata acara rapat ke-1. Terima kasih Pak Pimpinan Rapat. Dapat kami sampaikan hasil dari pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 8.958.800 saham atau 0,09%, suara abstain sebanyak 25.554.019 saham atau mewakili 0,27%, dan suara setuju sebanyak 9.281.300.000
357.233 saham atau mewakili 99,6%. Sesuai dengan POJK, suara abstain dianggap merupakan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan untuk mata acara pertama. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat ke-1 yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara rapat berikutnya adalah persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Kami persilakan Saudara Direktur Utama memberikan usulan penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang kami hormati, bersama ini kami sampaikan usulan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 yang merupakan aspirasi dari PT Mineral Industri Indonesia Persero selaku pemegang saham seri B terbanyak dan kuasa pemegang seri A Dwiwarna sebagaimana dimuat pada surat nomor 153-E-dir-PPU-4 Rumawi _2024 tanggal 29 April 2024 untuk mengusulkan dividen payout ratio sebesar 75%. Sehingga usulan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 sebagai berikut. 1. Penggunaan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebesar 6.156.5.760.000 rupiah sebagai berikut. Dividen sebesar 75% dari laba bersih tahun buku 2023 yaitu sebesar 4.392.4.320 rupiah. Sisanya sebesar 25% dari laba bersih tahun buku 2023 yaitu sebesar 1.524.164.1.440 rupiah dicatat sebagai saldo laba ditahan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan ketentuan pembayaran dividen harus telah diterima oleh para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS mengenai dividen diputuskan. Demikian telah kami sampaikan usulan direksi untuk mendapat persetujuan dari pemegang saham. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Direktur Utama. Selanjutnya kami mempersilakan Bapak Edmar Peter Dono Hamzah untuk menyampaikan tanggapan Dewan Komisaris atas usulan yang telah disampaikan oleh direksi. Bapak Ibu pemegang saham yang kami hormati, usulan penggunaan laba bersih sebagaimana aspirasi dari PT Mineral Industri Indonesia Persero selaku pemegang saham seri B terbanyak dan kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna sebagai dimuat pada surat nomor 153-E-dirpu-4 Romawi _2024 tanggal 29 April 2024 yang mengusulkan dividen payout ratio sebesar 75% pada RUPS perseroan tersebut. Pada dasarnya telah dilakukan kajian secara komprehensif oleh Direksi Perseroan serta telah dikomunikasikan atau dibahas antara Direksi dengan Dewan Komisaris Perseroan. Atas surat PT Mineral Industri Indonesia Persero tersebut, Direksi Perseroan telah
menyampaikan tanggapan kepada Direksi PT Mineral Industri Indonesia Persero berdasarkan surat Direksi Perseroan nomor R/111.J/KS.03/5 tanggal 3 Mei 2024. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, Dewan Komisaris berpendapat usulan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 pada prinsipnya dapat disetujui dengan memperhatikan kebutuhan dana dan arus kas perseroan sampai dengan periode 31 Desember 2024, sehingga kebutuhan dana dan arus kas perseroan sampai tanggal periode 31 Desember 2024, sehingga Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan penggunaan laba bersih yang disampaikan oleh Direksi Perseroan sebagaimana tersebut sebelumnya. Baiklah, sekarang tiba saatnya bagi pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan usulan yang telah disampaikan tadi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik diminta untuk mengangkat tangan. Petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakilinya, dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan disampaikan oleh penanya kepada petugas. B. Bagi pemegang saham yang hadir melalui EIC.KSEI dapat menyampaikan melalui platform yang disediakan oleh KSEI. Selanjutnya, bagi yang tidak dapat menggunakan fasilitas EIC.KSEI dapat dilakukan melalui email perseroan yang ditembuskan kepada Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan tata tertib RUPS, notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya. Selanjutnya, dipersilakan kepada sekretaris perusahaan untuk membacakannya. Baik, Bapak Pimpinan Rapat, dapat kami sampaikan tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik. Dari fasilitas meeting hall Easy KC juga tidak dapat pertanyaan, dan melalui email perseroan yang ditembuskan kepada email BAE juga tidak terdapat pertanyaan. Demikian dapat kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Perusahaan atas laporannya. Selanjutnya kita beranjak ke proses pemungutan dan atau perhitungan suara. Para pemegang saham yang hadir secara fisik, apabila mana ada yang tidak setuju atau bersuara pada belangko, kami persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Tidak ada. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem EIC.KSEI telah diterima dan dicatat. Untuk itu, kami mohon kepada notaris membantu perhitungan suara untuk mata acara rapat kedua. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 25.277.183 saham atau mewakili 0,27%. Suara abstain sebanyak 20.334.500 saham atau mewakili 0,21%. Suara setuju sebanyak 9.270.258.369 saham atau mewakili 99,51%. Sesuai dengan anggaran hasil perseroan, suara abstain dianggap merupakan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan untuk mata acara kedua. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat kedua yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, kita akan memasuki mata acara berikutnya, yakni penetapan remunerasi dalam kurung gaji / honorarium, fasilitas dan tunjangan tutup kurung tahun 2024 dan tantian tahun buku 2023 bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya, kami mempersilakan Bapak Carlo Brixtewu
Mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan penjelasan atas mata acara ini, kami persilakan Bapak Carlo Brixteu untuk menyampaikan penjelasannya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu pemegang saham yang kami hormati, berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang PT dan pasal 11 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 113 Undang-Undang PT dan pasal 14 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan, gaji, honorarium, tantiem dan fasilitas lainnya bagi direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. Namun, mengingat penetapan gaji, honorarium, tantiem dan fasilitas lainnya untuk anggota direksi dan Dewan Komisaris masih dalam kajian yang mendalam, maka sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan yang berlaku akan diusulkan sebagai berikut. 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia Persero selaku pemegang saham seri B terbanyak perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada pemegang saham seri A di warna guna menetapkan anggota Dewan Komisaris. A. Tantiem insentif kinerja insentif khusus atas kinerja tahun buku 2023 dan atau insentif jangka panjang periode tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan B. Honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Mineral Industri Indonesia Persero selaku pemegang saham seri B terbanyak perseroan setelah berkonsultasi kepada pemegang saham seri A di warna guna menetapkan bagi anggota direksi. A. Tantiem insentif kinerja insentif khusus atas kinerja tahun buku 2023 dan atau insentif jangka panjang periode tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan B. Gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Pimpinan Rapat. Baiklah, sekarang tiba saatnya bagi pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan usulan yang telah disampaikan tadi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik diminta untuk mengangkat tangan. Petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakilinya, dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan disampaikan penanya kepada petugas. B. Bagi pemegang saham yang hadir melalui iec.ksi dapat menyampaikan melalui platform yang disediakan oleh KSI. Selanjutnya, bagi yang tidak dapat menggunakan fasilitas iec.ksi dilakukan melalui email perseroan yang ditembuskan kepada Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan tata tertib RUPS, notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangannya dari penanya. Selanjutnya, dipersilakan kepada sekretaris perusahaan untuk membacakannya. Baik, Bapak Pimpinan Rapat, dapat kami sampaikan dari pemegang saham yang hadir secara fisik tidak terdapat pertanyaan. Dari Meeting Hall Easy KC terdapat satu pertanyaan, dapat saya bacakan dari Bapak Denny Vansius. Sesuai dengan kondisi keuangan manajemen untuk penetapan remunerasi, pastikan dengan gaji yang ada mampu memberikan dampak positif dan memaksimalkan kinerja para anggota dewan. Selanjutnya, melalui email perseroan yang ditembuskan ke email BAE tidak terdapat pertanyaan. Demikian kami sampaikan kepada pimpinan rapat. Baiklah, mengingat terdapat pertanyaan dari pemegang saham, saya meminta kepada direksi melalui direktur utama untuk menyampaikan tanggapannya jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan.
Jadi sesuai dengan kondisi manajemen untuk menetapkan remunerasi, pastikan dengan gaji yang ada mampu memberikan dampak positif dan memaksimalkan kinerja anggota dewan. Kami sampaikan bahwa untuk remunerasi ini tentunya akan menjadi pertimbangan, memperhatikan Permen BUMN nomor 3/2023 yang telah diratifikasi oleh RUU PSP-TBA dan kebijakan yang berlaku di grup Men ID sebagai pemegang kuasa syariah. Demikian yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pimpinan Bapak. Terima kasih Bapak Direktur Utama atas jawabannya atau penjelasannya. Para pemegang saham yang hadir secara fisik, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara pada blanko, kami persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas. Tidak ada? Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem EIC.KSEI telah diterima dan dicatat. Untuk itu kami mohon kepada notaris membantu perhitungan suara untuk mata acara rapat yang ketiga. Terima kasih Pak Pimpinan Rapat. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 176.696.388 saham atau mewakili 1,89%. Suara abstain sebanyak 25.344.059 saham atau 0,27%. Suara setuju sebanyak 9.113.829.605 saham atau mewakili 97,83%. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, maka suara abstain dianggap pengeluaran suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan untuk mata acara ketiga. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat ketiga yang telah saya sebutkan tadi. Bapak dan Ibu, para pemegang saham, sekarang kita akan memasuki mata acara keempat, yakni penetapan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan kecil tahun buku 2024. Selanjutnya, kami mempersilakan Bapak Kurnia Toha untuk mewakili Dewan Komisaris guna menyampaikan usulannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sehubungan dengan rencana penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024 dan mengaudit pelaksanaan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil yang sudah bergulir didasarkan pada dasar pertimbangan sebagai berikut. Dasar pertimbangan memperhatikan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 9 tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dan kegiatan jasa keuangan. Contoh anggaran dasar perseroan pada intinya diatur bahwa penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS tahunan perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. Lebih lanjut, sesuai ketentuan dalam POJK nomor 15 garing POJK.04/2024 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai 1. Alasan pendelegasian kewenangan dan 2. Kriteria atau batasan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. Bahwa sehubungan dengan hal di atas, usulan Dewan Komisaris Perseroan terkait mata acara ini didasarkan pada rekomendasi Komite Audit Perseroan sebagaimana disampaikan dalam surat nomor 37 garing Dekom garing 5 Romawi garing 2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang tanggapan penunjukan kantor akuntan publik untuk audit laporan keuangan PT Bukit Asam Tbk tahun buku 2024
dalam kurung usulan Dewan Komisaris PTBA kurung tutup, bahwa merujuk pada usulan Dewan Komisaris PTBA dengan mempertimbangkan utamanya proses pengadaan KAP dan AP yang masih berlangsung, diusulkan pada RUPS pendelegasian wewenang pada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan KAP dan AP. Kriteria bahwa sehubungan dengan penunjukan akuntan publik untuk melaksanakan ruang lingkup penugasan antara lain untuk melaksanakan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun 2024 dan periode lainnya dalam tahun buku 2024 serta audit umum atas laporan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil tahun buku 2024 agar akuntan publik dan kantor akuntan publik memenuhi sekurang-kurangnya kriteria sebagai berikut. 1. Kantor akuntan publik dan akuntan publik telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan. 2. Akuntan publik dan kantor akuntan publik tidak sedang dikenai sanksi oleh Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Kantor akuntan publik memiliki auditor paling sedikit 100 orang atau jumlah lainnya sesuai dengan intensitas risiko pada masing-masing perusahaan. 4. Dapat memiliki akses langsung terhadap informasi yang diperlukan dari seluruh entitas anak dan entitas asosiasi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2024. 5. Mempunyai afiliasi dengan KAP internasional yang memberikan quality control prosedur. 6. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada perusahaan yang terdaftar di OJK dan perusahaan sejenis dalam kurung bergerak di bidang pertambangan kurung tutup. 7. Memiliki dan menugaskan tim auditor dengan kualifikasi Certified Public Accountant, ahli di bidang internal control berbasis Committee of Sponsoring Organization atau Certified Internal Audit. 8. Menugaskan personil minimal sesuai dengan jumlah menurut struktur tim audit dengan jumlah hari penugasan masing-masing personil minimal sama dengan rencana waktu audit yang didukung dengan daftar hadir pada setiap penugasan. 9. Mampu menyelesaikan laporan audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan 10. KAP dan AP tidak sedang dalam pengenaan sanksi oleh Menteri Keuangan, OJK, lembaga hukum pemerintah atau badan pemerintah lainnya. Memperhatikan dasar pertimbangan dan kriteria yang telah disebutkan, maka Dewan Komisaris mengusulkan pada RUPS sebagai berikut. 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham seri A Duluana untuk melakukan A. Penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2024 dan atau periode lainnya pada tahun buku 2024. Laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil tahun buku 2024 serta laporan lainnya dari perseroan untuk tujuan dan kepentingan perseroan. Dan B. Penetapan imbalan jasa audit persyaratan lainnya bagi akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut serta menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti dalam akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang dipilih karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2024 dan atau periode lainnya pada tahun buku 2024. Laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil tahun buku 2024 serta laporan lainnya dari perseroan termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti tersebut. 2. Dewan Komisaris Perseroan agar terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari pemegang saham seri B terbanyak perseroan sebelum meminta persetujuan pemegang saham seri A Duluana sebagaimana pada angka 1 di atas. Demikian kami sampaikan, mohon kiranya dapat diterima dengan baik. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Baiklah, sekarang tiba saatnya bagi pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan usulan yang telah disampaikan tadi dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik diminta untuk mengangkat tangan. Petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakilinya, dan pertanyaan atau pendapatnya.
lembar pertanyaan disampaikan oleh penanya kepada petugas. B. Bagi pemegang saham yang hadir melalui EEC.KSEI dapat menyampaikan melalui platform yang disediakan oleh KSEI. Selanjutnya, bagi yang tidak dapat menggunakan fasilitas EEC.KSEI dilakukan melalui email perseroan yang ditembuskan kepada Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan tata tertib RUPS, notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya. Selanjutnya dipersilakan kepada sekretaris perusahaan untuk membacakannya. Baik, Bapak pimpinan rapat, dapat kami sampaikan tidak terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik di e-meeting hall isi KSEI maupun di email perseroan. Demikian kami sampaikan kepada pimpinan rapat. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Perusahaan atas laporannya. Selanjutnya kita beranjak ke proses pemungutan dan atau perhitungan suara. Para pemegang saham yang hadir secara fisik, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara pada belangko, kami mempersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Tidak ada. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem EEC.KSEI telah diterima dan dicatat. Untuk itu kami mohon kepada notaris membantu perhitungan suara untuk mata acara keempat. Baik, pimpinan rapat, dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara keempat sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 163.312.328 saham atau mewakili 1,75%. Suara abstain sebanyak 20.262.800 saham atau mewakili 0,21%. Dan suara setuju sebanyak 9.132.294.924 saham atau mewakili 98,02%. Bahwa sesuai dengan anggaran dasar perseroan, suara abstain dianggap merupakan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan untuk mata acara keempat. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara keempat yang telah saya sebutkan tadi. Para pemegang saham dan tamu undangan yang terhormat, kita memasuki mata acara rapat kelima, yakni perubahan susunan pengurus perseroan. Mata acara ini berdasarkan surat dari kuasa pemegang saham seri A Dwi Warna yang disampaikan kepada perseroan melalui surat dari PT Mineral Industri Indonesia Persero nomor 108-E-dir PPU _3 Romawi _2024 tanggal 19 Maret 2024. Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 10 Junto pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 3 Junto pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33-04/2014 tahun 2014 serta Peraturan Menteri BUMN nomor /3/MBU/03/2023 yang mengatur bahwa anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwi Warna. Selanjutnya, selain itu, mata acara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri BUMN nomor /2/MBU/03/2023. Selanjutnya, kami mempersilakan pemegang saham seri A Dwi Warna atau kuasanya untuk menyampaikan usulan perubahan susunan pengurus perusahaan. Kepada pemegang saham seri A Dwi Warna atau kuasanya kami persilakan. Izin pimpinan rapat, sehubungan dengan 1. Mata acara RUPS tahun 2024 Perseroan, yaitu persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. 2. Anggaran dasar perseroan. Dan 3. Surat kuasa khusus dari Menteri BUMN kepada kami. Kami selaku kuasa khusus pemegang saham seri A Dwi Warna Perseroan menyampaikan bahwa merujuk pada usulan dari pemegang saham seri
Adwi Warna Perseroan sesuai dengan surat Menteri BUMN nomor SR/264-MBU/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal usulan perubahan pengurus anak perusahaan PT Mineral Industri Indonesia Persero. Dengan ini menyampaikan bahwa tidak terdapat usulan perubahan pengurus pada perseroan. Oleh karenanya, tidak dilakukan pengambilan keputusan pada mata acara kelima dalam kurung persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan, dan selanjutnya agar direksi perseroan menyatakan seluruh keputusan RUPST tahun 2024 untuk tahun buku 2023 dalam akta notaris dan pelaporan terkait data perseroan. Demikian pimpinan rapat, terima kasih. Ada semuanya. Bapak pimpinan dari pemegang saham Seria, berarti kami juga tidak membacakan lagi CV karena masih sama. Ya, terima kasih. Baik, sekarang tiba saatnya, saya kira tidak ada juga pertanyaan lagi yang harus diajukan oleh para pemegang saham, ya. Izin Bapak pimpinan rapat dapat kami sampaikan terkait dengan hal tersebut. Terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang disampaikan melalui e-meeting hall Easy Kasei. Izin untuk kami sampaikan, Pak. Saya kira oke, silakan. Baik. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik tidak ada pertanyaan. Di e-meeting hall terdapat satu pertanyaan untuk dapat kami sampaikan dari Bapak Denny Vansius, yaitu pertanyaan beliau: susunan pengurus perseroan disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja yang telah ditetapkan. Pastikan tidak ada pengurus yang terkena atau berpotensi terjadi kasus atau konflik interest saat pemeriksaan audit. Ini sifatnya lebih ke saran atau masukan. Sedangkan melalui email perseroan juga tidak terdapat pertanyaan. Demikian dapat kami sampaikan ke pimpinan rapat. Baiklah, mengingat terdapat pertanyaan dari pemegang saham, saya meminta kepada Bapak pemegang saham Seria atau kepada Dirut, Pak. Oke, baik, kepada Bapak Dirut. Baik, tadi pernyataannya susunan pengurus perseroan disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan. Pastikan tidak ada pengurus yang terkena atau berpotensi terjadi kasus atau konflik of interest saat pemeriksaan audit. Dapat kami sampaikan bahwa mengingat tidak mengambil keputusan perubahan pengurus, maka tidak ada hal yang dapat kami sampaikan. Atas pertanyaan yang sudah disampaikan akan kami catat itu sebagai masukan untuk kami menjalankan roda perusahaan ini di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Direktur Utama. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu, para pemegang saham yang terhormat, sehubungan seluruh mata acara rapat telah selesai dibahas, maka ringkasan risalah RUPS yang dibuat oleh notaris akan disampaikan kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan PJOK nomor 15/2020 dan anggaran dasar perseroan. Selanjutnya, izinkan kami menutup RUPS tahunan PT Bukit Asam Tbk tahun 2023 pada pukul 15.00
waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, Bapak Ibu para pemegang saham, undangan serta hadirin yang kami hormati, seluruh acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Bukit Asam Tbk tahun buku 2023 telah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.